Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani, NIM 251106240016. Hari ini saya akan memaparkan materi resume dari mata kuliah PJOK, dosen Hamdan H. SPD MPD. Pertemuan pertama itu membuat kesepakatan kelas yang disetujui oleh mahasiswa dan dosen. Pertemuan kedua itu pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mengembangkan kebugaran fisik. Yang kedua itu aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan mengakibatkan peningkatan pengeluaran energi atau tenaga yang dilakukan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, berjalan, naik tangga. Yang ketiga itu latihan fisik adalah aktivitas fisik struktur atau teratur yang dilakukan secara berulang-ulang untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang keempat itu olahraga adalah kebugaran. Yang keempat itu olahraga adalah kegiatan fisik yang dilakukan untuk menyehatkan, menguatkan tubuh serta meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kelima itu manfaat olahraga. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Yang kedua itu mengatur berat badan. Yang ketiga itu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Yang keempat itu meningkatkan stamina dan energi. Aktivitas fisik yang baik dan teratur perlu dilakukan 3-5 kali dengan waktu paling sedikit 30 menit. Kesehatan adalah keadaan tubuh bebas penyakit dengan tubuh normal secara fisik, mental, dan sosial. Kebugaran. Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh energi dan masih memiliki cadangan tenaga untuk aktivitas lainnya. Pertemuan ketiga itu ada dasar-dasar atletik. Yang pertama itu idealisme membentuk karakter manusia. Yang kedua itu realisme mampu beradaptasi dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu pragmatisme pengalaman adalah media solusi. Yang keempat itu behaviorisme pribadi sesuai dengan kemampuan. Yang kelima itu konstruktivis mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam itu humansia aktualisasi diri perkembangan efektif dan moral. Ranah pembelajaran penjas kognitif terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu konsep gerak, yang kedua itu memecahkan masalah, yang ketiga itu berpikir kritis. Adapun efektif terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu menyukai aktivitas fisik, yang kedua itu merasa nyaman, yang ketiga itu ingin terlibat kegiatan sosial, yang keempat itu percaya diri. Adapun psikomotor, yang pertama itu gerak dan keterampilan, yang kedua itu kemampuan motorik, yang ketiga itu perbaikan fungsi tubuh. Semangat. Manfaat penjas IDEA itu yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua itu mengembangkan kepercayaan diri dan penguasaan gerak, yang ketiga itu memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran, yang keempat itu mengembangkan kepribadian, yang kelima itu berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk bersosial, yang keenam itu menikmati kesenangan dan kegembiraan. Tujuan pendidikan jasmani di sekolah.
Yang pertama itu perkembangan keterampilan gerak. Poin pertama itu perkembangan kebugaran. Poin kedua itu perkembangan perseptual motorik. Poin ketiga itu perkembangan sosial emosional. Adapun analisia gerak berjalan dan berlari. Yang pertama itu posisi badan, pandangan, anyamang lengan, kaki tumpuk, 2 tahapan penting dalam berlari, panjang langkah. Konsep gerak dasar. Pengertian gerak dasar. Gerak dasar merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan gerak yang menjadi landasan bagi keterampilan motorik yang lebih kompleks. Adapun jenis-jenis dasar. Gerak dasar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama itu gerak lokomotor, gerak yang menyebabkan perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan merangkak. Yang kedua itu gerak non-lokomotor, gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat, misalnya menekuk, memutar, atau mengayun. Ketiga itu gerak manipulatif, gerak yang melibatkan penggunaan objek seperti melempar, menangkap, menendang, atau memukul bola. Adapun prinsip-prinsip gerak dasar. Prinsip-prinsip gerak dasar meliputi keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan kelincahan. Adapun penting gerak dasar dalam pendidikan jasmani. Gerak dasar berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui aktivitas gerak, anak belajar bekerja sama, menghargai teman, serta membangun rasa percaya diri. Gerak dasar juga membantu meningkatkan kebugaran jasmani dan menjaga kesehatan tubuh anak sejak dini. Adapun penerapan gerak dasar di sekolah dasar. Guru dapat mengajarkan gerak dasar melalui permainan sederhana seperti lomba lari kecil, melompat tali, atau melempar bola. Kegiatan ini tidak hanya mengasah keterampilan motorik anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Adapun faktor yang mempengaruhi gerak dasar. Faktor yang mempengaruhi kemampuan gerak dasar antara lain faktor usia, jenis kelamin, pengalaman belajar, kondisi kesehatan, serta lingkungan. Bentuk dan sikap dasar senam. Yang pertama itu pengertian dan tujuan bentuk serta sikap dasar senam. Senam itu merupakan salah satu bentuk aktivitas jasmani yang terstruktur dan sistematis. Dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, mengembangkan keterampilan gerak, serta menanamkan nilai-nilai disiplin dan keindahan dalam setiap pergerakan. Yang kedua itu bentuk dan sikap dasar dalam senam memiliki makna yang fundamental karena menjadi fondasi bagi setiap gerak yang lebih kompleks. Yang ketiga itu jenis senam seperti senam lantai, artistik, ritmik, atau aerobik. Yang keempat itu tujuan dari bentuk dan sikap dasar senam antara lain untuk membentuk postur tubuh yang ideal, meningkatkan daya tahan dan kelincahan, serta menumbuhkan kemampuan mengontrol gerak. Adapun bentuk-bentuk senam. Yang pertama itu senam lantai, gerak yang dilakukan di lantai. Misalnya guling depan, sikap keliling,
kayang dan meroda. Yang kedua itu senam ketangkasan, dilakukan dengan alat seperti palang tunggal, kuda-kuda, atau geong gelang. Bola kasti. Pengertian permainan bola kasti. Permainan bola kasti merupakan salah satu cabang olahraga tradisional yang termasuk dalam kategori permainan bola kecil. Kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga, yang saling bergantian untuk memperoleh nilai secara umum. Bola kasti dimainkan di lapangan terbuka dengan ukuran tidak terlalu besar. Adapun sejarah permainan bola kasti. Permainan bola kasti berasal dari Inggris, namanya itu rounders, yang telah dimainkan sejak abad ke-18. Adapun teknik dasar permainan bola kasti. Yang pertama itu teknik melempar bola. Melempar bola dilakukan dengan satu tangan, baik secara bawah, samping maupun atas. Yang kedua itu teknik menangkap bola. Menangkap bola membutuhkan konsentrasi, posisi tangan yang benar, dan pandangan fokus ke arah bola. Yang ketiga itu teknik memukul bola. Pemukul memegang tongkat dengan kuat dan menyesuaikan ayunan dengan arah datangnya bola. Adapun peraturan permainan bola kasti. Poin pertama itu jumlah pemain tiap regu terdiri dari 12 orang dengan permainan inti dan 3 cadangan. Poin kedua itu regu yang memukul akan mendapatkan giliran memukul bola sebanyak 1 kali permainan. Yang poin ketiga itu nilai diperoleh jika pemain berhasil mengelilingi tiang lapangan dan kembali ke tempat semula tanpa terkena lemparan bola lawan. Poin keempat itu waktu permainan biasanya ditentukan oleh 2 babak masing-masing, berdurasi 20-30 menit. Poin kelima itu regu yang memperoleh nilai terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Adapun manfaat, yang pertama itu mengembangkan keterampilan motorik, yang kedua itu meningkatkan kebugaran jasmani, yang ketiga itu menumbuhkan nilai-nilai sosial dan karakter dalam permainan kasti. Yang keempat itu sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, kasti memberikan suasana bermain yang aktif dan gembira. Manfaat dan nilai pendidikan dalam permainan bola kasti. Manfaatnya itu fisik. Permainan bola kasti memberikan berbagai manfaat bagi perkembangan fisik peserta didik. Aktivitas seperti berlari, memukul, melempar dan menangkap bola mensimulasi seluruh bagian bergerak aktif. Pertemuan ketujuh itu permainan bola bakar. Pengertian permainan bola bakar. Bola bakar adalah olahraga bola kecil tradisional yang berasal dari Belanda. Mirip dengan baseball dan kasti. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing berisi 12 permainan, dengan tujuan memukul bola dan berlari ke tiang hingga untuk mencetak poin. Sementara regu penjaga berusaha menangkap bola untuk menyingkirkan lawan. Yang kedua itu peraturan bola bakar. Permainan ini terdiri atas 2 regu. Setiap regu terdiri atas 12 orang. Regu ini terbagi menjadi regu memukul dan regu penjaga. Nomor disesuaikan urutan 1 sampai 12. Pemukul pertama mendapatkan nomor
urut 1. Setiap kali pemukul diberi kesempatan 3 kali. Bila pukulan mengenai bola, pemukul harus lari. Bila 3 kali gagal pemukul, maka pemukul dinyatakan mati. Yang ketiga itu lapangan. Permainan bola bakar tidak membutuhkan lapangan seluas lapangan kasti atau kiper, tetapi cukup dengan membuat sebuah segi 6 beraturan yang tiap sisinya panjang 12 meter. Pada tiap-tiap sudutnya dihubungkan dengan tali yang dapat kelihatan dengan jelas. Dan di tempat yang sama juga dipancangkan tiang-tiang hingga yang dibuat dari kayu, bang, buatan, ataupun besi. Adapun alat-alat seperti bola, alat pemukul, tiang, hingga dan papan hangus. Baik, sekian dari pemaparan resum dari mata kuliah PJOK. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.